Episode 19. Silakan pesan susu kamu, ucap Azil memegang tangan Luna. Benarkah? Kalau begitu aku ingin makan semua makanan kesukaanku, ucap Luna manja. Baiklah, aku akan memesannya, tunggulah di sini sebentar, ucap Azil berlalu pergi. Oke. Aku tidak menyangka jika sampai saat ini Azil masih saja mengingat segala hal tentangku, ucap Luna merasa dirinya nomor 1. Di sisi lain, 1 jam berlalu. Kini dokter yang merawat Ibu Tania pun keluar. Dokter, bagaimana keadaan ibu saya? Tanya Tania tidak sabar. Begini, akibat benturan yang sangat keras di kepalanya, ibu Anda mengalami pendarahan yang cukup banyak. Diperlukan donor darah untuk ibu Anda. Jika tidak, nyawanya akan menjadi taruhan, ucap dokter menjelaskan. Seketika dada Tania terasa begitu sakit. Ia begitu takut kehilangan ibunya, karena cuma ibunya lah anggota keluarga yang punya saat ini. Lalu saya harus bagaimana, Dok? Tanya Tania dengan air mata yang bercucuran. Kebetulan stok darah di rumah sakit sedang habis. Saya harap secepatnya kalian bisa mencari pendonor, ucap dokter kepada Tania. Dok, kalau boleh tahu, apa golongan darah ibunya Tania? Tanya Diva kepada dokter. Golongan darahnya termasuk langka, yaitu AB negatif, ucap dokter kepada Diva. Astaga, bagaimana ini? Tanya Tania memegang tangan Diva. Tania, bukankah kau anaknya? Apa golongan darahmu berbeda? Ucap Sela. Golongan darahku sama dengan ayahku, ucap Tania lemah. Tania, tenanglah, ucap Diva merangkul Tania ke dadanya. Dokter, berapa lama waktu kami untuk mencari donor darah? Ucap Sela tegas. 2 jam. Jika dalam waktu itu pendonor tidak ada, maka kami hanya bisa pasrah, ucap dokter kepada Sela. Baiklah dok, kami akan berusaha, ucap Sela. Baik, kalau begitu saya tinggal dulu. Kakak ipar, tunggulah di sini bersama Tania. Aku akan mencari David untuk membantuku menemukan darah yang cocok untuk ibunya Tania. Tetapi sebelum itu, aku akan melihat Mama terlebih dahulu, ucap Sela, dan berlalu pergi meninggalkan Diva dan Tania. Baiklah, hati-hati, ucap Diva sedikit menaikkan nada suaranya. Semoga Sela berhasil, ucap Tania menyeka air matanya. Tenanglah, Sela orang yang pintar. Dia akan menemukan darah yang cocok untuk ibumu, ucap Diva memenangkan Tania. Terima kasih, ucap Tania memeluk Diva. Di sisi lain, kemana anak itu? Ucap kita yang baru saja pulang dari mall. Sementara itu Tara baru saja tiba di rumah. Dari manakah saja kau? Ucap kita dengan nada galaknya. Aku dari rumah ibuku, ucap Tara jujur. Begitu ya, berani sekali kau pergi tanpa minta izin dariku, ucap kita mendekati Tara. Tadi Mama tidak di rumah, bagaimana bisa aku minta izin, ucap Tara menyangkal. Jangan pernah panggil aku Mama, aku bukan mamamu, dan kau bukan menantu ataupun anakku, ucap kita menatap tajam Tara. Baiklah, panggil aku Nyonya, tetapi jika di depan Brian, panggil aku seperti biasanya, ucap kita menunjuk wajah Tara. Baik Nyonya, ucap Tara menahan emosi. Bagus, sekarang pergi siapkan makanan dan minuman yang aku beli tadi. Aku ingin mengadakan arisan jam 3 nanti, ucap kita ingin melangkah pergi. Di mana barangnya Nyonya? Tanya Tara mengepalkan tangannya. Ambil di bagasi mobilku, ucap kita berlalu pergi dan masuk ke kamarnya. Lihat saja kau wanita tua. Jika aku sudah mendapatkan rekaman itu, lihat bagaimana aku membuatmu menderita tinggal di rumahmu sendiri, batin Tara sambil berjalan keluar dari rumah menuju parkiran mobil. Tara pun membuka bagasi mobilnya. Terlihat begitu banyak barang belanjaan yang dibeli oleh kita. Wanita tua itu benar-benar mengerjai aku. Bagaimana bisa aku mengangkat semua ini sendirian? Tidak masuk akal, ucap Tara mengumpat. Tidak ada pilihan lain. Saat ini Tara harus menuruti kehendak kita. Jika tidak, rencananya akan gagal. Di sisi lain, halo Sela, ada apa? Ucap David di seberang telepon. David, bisakah kau ke rumah sakit Cahaya Abadi sekarang? Ucap Sela seraya berjalan menuju ruangan Tuan Beller. Ada apa? Apa yang terjadi dengan Tuan Beller? Aku tidak bisa menjelaskannya lewat telepon. Aku akan menjelaskan saat kau tiba di sini, ucap Sela mengecilkan suaranya agar tidak berisik. Baiklah, aku akan segera ke sana.
ucap David mematikan telepon secara sepihak. Tanpa berkata sepatah kata pun, Sheila pun kembali memasukkan ponselnya ke dalam tas. "Suster, apakah mama saya ada di dalam?" tanya Sheila kepada suster yang baru saja keluar dari ruangan Tuan Baylor. "Iya, Nona, silakan masuk," ucap suster tersebut. Terima kasih," ucap Sheila berlalu memasuki ruang rawat inap Tuan Baylor. "Sheila, di mana Diva?" ucap Marisa menatap Sheila yang baru saja masuk. "Kakak ipar, tadi dia bersama aku, tapi sekarang dia sedang menemani sahabatnya," ucap Sheila berbicara tidak teratur. "Apa yang kau katakan? Tadi dia bersamamu, dan sekarang bersama sahabatnya. Bagaimana kau ini?" ucap Marisa terlihat pusing. Mama, aku juga bingung. Yang jelas kakak ipar menemani sahabatnya yang bernama Tania, yang saat ini ibunya Tania itu juga sedang sakit dan dirawat di rumah sakit ini," ucap Sheila panjang lebar. "Oh begitu. Lalu sekarang bagaimana keadaan ibu sahabatnya Diva?" tanya Marisa memperlihatkan sifat pedulinya. "Sangat memprihatinkan, Mah. Yang aku dengar ibunya Tania itu jatuh dari kursi roda dan sekarang membutuhkan donor darah. Karena kepalanya terbentur, maka kepalanya mengalami pendarahan," jelas Sheila kepada Marisa. "Kasihan sekali. Biarkan Diva menemani sahabatnya. Lalu apa yang kau lakukan di sini?" tanya Marisa menaikkan satu alisnya. "Mama, apa yang Mama katakan? Tentu saja aku ingin mengetahui keadaan Om Baylor dan menunggu David," jelas Sheila sambil menepuk jidatnya. "Aduh, maafkan Mama. Mama sangat pusing. Oh ya, di mana Azel?" "Jangan tanyakan dia lagi. Rasanya mendengar namanya aku sudah muak. Apa Mama tahu sekarang dia sedang bersenang-senang dengan wanita jalang itu?" ucap Sheila duduk di sofa sebelah ranjang Tuan Baylor. "Astaga, kenapa anak ini menjadi tidak peduli dengan papanya?" ucap Marisa menahan emosinya. "Ma, sudahlah. Jangan memikirkannya lagi. Lihat saja dia akan segera menyesal atas apa yang ia lakukan sekarang. Aku tidak mau Mama ikutan sakit seperti Om Baylor," ucap Sheila mengkhawatirkan keadaan mamanya. Sementara itu, Azel sedang asik menikmati makanan bersama dengan Luna. "Makanlah dengan pelan," ucap Azel mengelap surut bibir Luna. Seketika bayangan Diva kembali terlintas di benak Azel, di mana saat pertama kalinya ia makan bersama di bawah di sebuah restoran lain. Saat itu Diva terlihat begitu lapar dan makan sampai belepotan. "Zel, mengapa kau melamun?" tanya Luna yang menyadari Azel sedang melamun. Tidak, aku hanya sedikit mengkhawatirkan keadaan papa di rumah sakit," ucap Azel beralasan agar Luna tidak curiga. "Baiklah, sebaiknya setelah makan kita ke rumah sakit," ucap Luna pura-pura peduli. Sebenarnya Luna sama sekali tidak mencintai Azel. Sejak dulu ia mendekati Azel hanya karena Azel pewaris tunggal keluarga Buana. Saat itu ia beralasan pergi ke kota A untuk melanjutkan beasiswanya. Akan tetapi itu semua tidak benar. Ia ingin bertemu dengan kekasihnya, yaitu mantan sekretaris Azel, Samuel, yang sudah dipecat Azel akibat korupsi uang perusahaan. Saat itu Luna dan Samuel telah lama berselingkuh. Mereka melakukan trik untuk menggelapkan uang perusahaan. Sampai saatnya Azel mengetahui semuanya, tetapi Azel hanya mengetahui tentang Samuel yang korupsi. Tetapi soal perselingkuhan antara Samuel dan Luna, Azel sama sekali tidak mengetahuinya. Karena takut akan masuk penjara, Samuel memutuskan kabur ke kota A. Dengan bantuan Luna, setelah beberapa hari, Luna pun ikut menyusul ke kota A dengan alasan melanjutkan beasiswanya. Tetapi karena Al berpihak kepada Azel, pesawat yang ditumpangi Luna pun bermasalah dan jatuh ke laut. Tetapi entah apa yang terjadi, sampai-sampai Luna bisa selamat dan dipungut oleh sepasang suami istri itu, sampai Azel kembali menemukan Luna. Tetapi siapa sangka, sampai saat ini Luna masih menaruh dendam kepada Azel karena telah memecat Samuel dan membuat mereka berpisah. Dan hal yang lebih mengejutkan lagi, Luna masih sering menghubungi Samuel saat ia berada di pulau terpencil itu. Mereka sengaja menyusun rencana untuk Azel. Samuel menyuruh Luna untuk tetap di pulau itu
sampai Azel menemukannya dan membawanya pulang, karena Samuel tidak bisa keluar dari persembunyiannya untuk menyelamatkan Luna. Kini Luna telah berhasil kembali masuk ke dalam keluarga Buana, dan tujuannya adalah merebutnya semua harta Azel. Tentunya dengan bantuan Samuel. Mungkin saat ini belum terlalu ganas. Siapa tahu nanti kehancuran Azel bisa perlahan-lahan akan dimulai. Di sisi lain, setelah selesai makan, mereka pun memutuskan untuk segera ke rumah sakit. Maafkan aku, lain kali kita akan jalan-jalan lagi, ucap Azel merasa bersalah kepada Luna. Tidak apa-apa, papa lebih penting, ucap Luna tersenyum palsu. Luna berpura-pura peduli terhadap Tuan Beller, padahal ia sangat menginginkan Tuan Beller meninggal, agar ia lebih mudah menjalankan semua rencana busuknya itu. Sementara itu di rumah sakit, terlihat Sela yang sedang mondar-mandir di depan pintu rumah sakit sambil memegang ponselnya. Aduh, di mana David? Mengapa dia belum juga tiba? Waktunya hanya tinggal 1 jam, ucap Sela mulai panik. Tak lama kemudian terlihat mobil David yang memasuki ruang parkir rumah sakit. Nah, itu dia, ucap Sela merasa sedikit tenang. David pun bergegas keluar dari mobilnya dan menghampiri Sela. Sela, apa yang terjadi dengan Tuan Beller? Tanya David terlihat panik. Om Beller masih koma, tetapi ini bukan masalah Om Beller. Lalu, ini masalah ibunya Tania yang membutuhkan donor darah, ucap Sela menatap David. Ibunya Tania, apa yang terjadi? Begini, bukankah kau tahu Tania itu adalah sahabat kakak ipar? Dan sekarang ibu dari Tania itu mengalami kecelakaan. Dia jatuh dari kursi rodanya dan mengalami pendarahan di bagian kepala. Aku tahu golongan darahmu AB negatif, dan aku mohon, bantulah dia. Ini demi kakak ipar, ucap Sela memohon bantuan David. Hei, ada apa denganmu? Kau tidak perlu memohon seperti ini. Aku akan melakukan apapun, asal kau yang memintanya, ucap David memegang kedua pipi Sela sambil berbicara lembut. Terima kasih, ucap Sela memeluk David. Sebelumnya Sela hanya bilang jika ingin meminta bantuan kepada David, tetapi tidak bilang jika darah David adalah AB resus negatif, karena ia takut jika David tidak mau. Sela memang tahu semua tentang David. Ya sudah, kau bilang waktunya tidak lama. Sebaiknya sekarang kita menemui mereka, ucap David mengelus pucuk rambut Sela. Baiklah, ayo, ucap Sela berjalan sambil menarik tangan David. David hanya bisa tersenyum gemes melihat tingkah lucu kekasihnya itu. Di sisi lain, Nyonya, saya sudah mendapat semuanya, ucap Tara yang penuh keringat dan rambut acak-acakan sehabis mempersiapkan semua yang diinginkan kita. Bagus, sekarang pergilah. Nanti ketika aku membutuhkanmu, kau harus segera datang. Dan dengar baik-baik, karena aku tidak punya cukup suara untuk dibuang-buang dengan memanggilmu. Maka aku akan membunyikan lonceng ini. Dan ketika kau mendengarnya, cepatlah datang. Kau mengerti? Ucap Gita memperlihatkan lonceng di depan mata Tara. Tara begitu kaget. Ternyata mertuanya bukan hanya memperlakukannya seperti pembantu, tetapi juga seperti seekor anjing. Ia ingat begitulah cara ibunya memperlakukan Diva dulu. Hei, mengapa kau diam? Ucap Gita melotot. Iya, baik Nyonya, ucap Tara sambil berjalan ke arah dapur. Ternyata sakit sekali diperlakukan seperti ini. Aku harus cepat mendapatkan rekaman itu dan membalas dendam kepada wanita tua itu, ucap Tara memukul meja makan dengan tangannya. Tak lama kemudian, para tamu-tamu arisan Gita pun tiba. Itu terdiri dari beberapa ibu-ibu yang tentu saja ibu-ibu kelas atas. Hai Jeng, selamat siang, ucap beberapa ibu-ibu itu memasuki ruang tamu kita yang luas. Hai, kalian sudah datang? Duduklah, aku akan menyiapkan makanan dan minuman untuk kalian, ucap Gita mempersilahkan tamu-tamunya duduk. Terima kasih Jeng, gak usah repot-repot, ucap salah satu ibu-ibu arisan tersebut. Sama sekali tidak repot, ucap Gita mengambil loncengnya. Gita pun sengaja membunyikan lonceng itu dengan kuat agar Tara mendengarnya. Tak lama kemudian Tara pun datang dengan berlari kecil ke ruang tamu. Wah, Jeng Gita, memang udah hebat ya. Cukup menggunakan lonceng saja
untuk memanggil pembantunya, ucap ibu arisan yang lain. Iya dong, Jeng. Karena jika memanggilnya itu tenggorokanku akan kering karena dia sedikit tuli, ucap Gita belak-belakan. Semua teman Gita pun menjadi tertawa karena ucapan Gita. Sungguh Tara merasa begitu malu dengan apa yang dilakukan mama mertuanya barusan. Rasanya ia ingin menjerit dan memukul Gita, tetapi itu tidak mungkin. Baiklah, sekarang siapkan semua makanannya. Ingat, jangan sampai ada yang kurang, ucap Gita kepada Tara. Baik, Nyonya, ucap Tara melakukan perintah Gita. Satu persatu makanan pun dihidangkan di meja luas rumah itu. Sampai tiba-tiba salah seorang ibu arisan menanyakan tentang menantu Gita. Oh ya, Jeng Gita, aku dengar putramu Brian sudah menikah. Maaf, kami tidak bisa datang saat itu karena ada sedikit halangan, ucap ibu-ibu itu. Tidak masalah. Bahkan aku sendiri pun juga tidak menghadirinya karena ada kerjaan mendadak luar negeri, ucap Gita santai. Ya ampun, apa anakmu tidak marah? Tanya ibu arisan yang lain. Mana mungkin putraku bisa marah karena dia sangat mengerti aku, ucap Gita meminum jusnya. Kalau begitu di mana menantumu? Tanya ibu arisan itu penasaran. Kebetulan sekali saat itu Tara sedang membawa nampan kue ke situ, jadi ia mendengar perkataan ibu-ibu arisan tersebut. Menantuku tidak mau tinggal bersamaku di sini. Dia tinggal di rumah ibunya, ucap Gita menatap tajam Tara. Sungguh rasanya hati Tara seperti terbakar api mendengar perkataan Gita barusan. Oh begitu, ucap ibu-ibu arisan tersebut. Ya sudah, lupakan saja. Lebih baik kita makan dulu, ucap Gita mengalihkan pembicaraan mereka. Hari ini Gita sangat puas membuat Tara tersiksa dan malu. Sementara itu Gita sama sekali tidak tahu jika Tara berusaha mencuri ponselnya. Di sisi lain, terlihat Tania dan Diva sedang panik menunggu Sela. Diva, kenapa sampai sekarang mereka belum datang? Ucap Tania panik. Sabarlah, mungkin sebentar lagi, ucap Diva mencoba menenangkan Tania. Tetapi waktu kita tinggal 1 jam, ucap Tania sambil menangis. Nah, itu mereka, ucap Diva menunjuk ke arah Sela dan David yang baru saja tiba. Sela, bagaimana? Apakah menemukan penurun untuk ibuku? Ucap Tania tidak sabar. Iya, aku sudah menemukannya. Di mana dia? Tanya Diva. Di sini, ucap Sela singkat. Maksudmu David? Tanya Tania. Iya, ucap Sela singkat. Tak lama kemudian dokter pun kembali menghampiri mereka. Bagaimana? Apakah sudah menemukan pendonor? Tanya dokter kepada Tania. Sudah dok, ucap Sela. Kalau begitu ikut saya sekarang, ucap dokter berlalu masuk ke dalam ruang tempat ibu Tania dirawat. Ayo David, ucap Tania menarik tangan David. Sela yang menyaksikan itu hanya menatap kesal Tania. Ini yang buat aku kesal. Batin Sela berjalan ke arah kursi depan ruangan. Diva yang menyadari kekesalan Sela pun ikut duduk di sebelah Sela. Kau harus percaya jika David hanya mencintaimu. Aku tahu kau yang memintanya melakukan ini. Kau wanita yang baik, ucap Diva merangkul Sela. Semua ini aku lakukan demi kau kakak ipar. Demi aku? Iya, karena aku tidak ingin kau dibebani begitu banyak masalah. Terima kasih banyak. Aku tidak menyangka jika aku mendapatkan seorang adik ipar yang sangat baik, ucap Diva menatap Sela. Dan aku juga tidak menyangka mendapatkan kakak ipar sesempurna dirimu, ucap Sela kembali memeluk Diva. Mereka sudah seperti adik dan kakak saja, saling berbagi keluh kesahnya masing-masing. Sementara itu Luna dan Azul baru saja tiba di rumah sakit. Ayo, ucap Azul memegang tangan Luna menuju ruang rawat Tuan Beller. Beberapa menit kemudian mereka pun tiba di ruang rawat Tuan Beller. Bibi, ucap Azul masuk ke dalam ruangan bersama Luna. Apakah kalian sudah puas jalan-jalan? Aku kira kau tidak akan ingat dengan papamu lagi, ucap Marisa menatap sinis Azul. Bibi, kenapa Bibi jadi berubah seperti ini? Ucap Azul tidak terima dengan perkataan Marisa. Sudahlah, aku tidak ingin bahas apapun, tegas Marisa duduk sambil mengawasi keadaan Tuan Beller. Terserah Bibi saja. Oh ya, di mana Sela dan Diva?
Bukankah aku menyuruh mereka untuk kesini? Setelah pulang kantor, ucap Hazel seperti tidak tahu malu. Aku tidak tahu, ucap Marissa berbohong. Bibi, mungkin Bibi sangat lelah. Sekarang, lebih baik Bibi pulang. Biarkan aku dan Azil yang menjaga Papa, ucap Luna memegang pundak Marissa. Iya Bibi, Luna benar. Dengan cepat Marissa menepis tangan Luna dari bahunya. Apa yang kau katakan? Menjaga Papa? Memangnya kau siapa? Beraninya kau memanggil kakakku dengan sebutan Papa? Bentak Marissa menatap tajam Luna. Bibi cukup, jangan membentaknya. Wajar saja Luna memanggil Papa dengan sebutan Papa, karena dia calon istriku, ucap Hazel melawan Marissa. Ternyata sekarang kau sudah berani menaikkan nada suaramu ketika bicara dengan bibimu. Bagus sekali. Dengar baik-baik, aku tidak akan membiarkan kalian menikah, apalagi saat kakakku Beller sedang koma. Tegas Marissa mengambil tasnya dan keluar dari ruangan itu. Kalau begitu, lebih baik dia mati saja, batin Luna. Bersambung. Terima kasih telah mendengarkan.